Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها للقائه ذخرا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan nikmat itu semua bisa kita arahkan
sebesar-besarnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kirim beliau dan guru-guru kita semuanya ke surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat dikalahkan Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir Fir'aun segera bertaubat. Mereka tersungkur sujud dan menyatakan keimanannya di hadapan semua orang yang menyaksikannya, termasuk Fir'aun yang sebelumnya menjadi majikannya. Ujian berat pun langsung mereka hadapi. Ini dikisahkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-123 sampai dengan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrun makkartumuhu fil madinati لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sungguhnya ini adalah suatu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya darinya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi lihatlah jawaban mereka semua terhadap ancaman Fir'aun. Sungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali, dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang terhadap kami. Mereka berdoa, ya Allah, Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dahsyatnya iman saat pertama kali datang. Besarnya pengorbanan tak tanggung-tanggung untuk dikerahkan. Beratnya resiko dipikul dengan sempurna, sepenuh kekuatan, meski nyawa harus dipertaruhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi iman bukanlah keadaan yang stagnan. Iman bisa turun dan bisa juga naik. Bisa juga usang seperti usangnya pakaian. Bisa juga diperbaharui kembali. Iman itu bisa bertambah dan berkembang. Bisa semakin kokoh akarnya menghujam. Namun bisa pula sebaliknya, seumpama pohon yang ditelantarkan, makin layu daunnya, kian rapuh batangnya, dan tidak mustahil akan tercabut akarnya dari tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan iman kemudian tergantung cara merawat dan melestarikannya. Proses lunturnya iman umumnya berbeda dengan keadaan saat pertama iman itu datang. Iman datang langsung meningkat tajam, tapi turun dan lapuk secara perlahan.
bahkan seringkali pemiliknya tidak merasa kehilangan dan tidak pula mendeteksi terkikisnya iman sedikit demi sedikit. Saat kita kehilangan gairah untuk melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pula bergegas menyambut tawaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, saat itu juga kita harus waspada, jangan-jangan iman kita mulai usang dan keyakinan kita makin berkurang. Karena salah satu tanda lemahnya iman adalah lemahnya kemauan seseorang untuk menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iming-iming menggiurkan di akhirat tidak lagi mampu membuat orang yang lemah iman untuk bersegera menyambut seruan kebaikan, seperti keadaan orang munafik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqin min al-fajr wal isya. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Rawahul Bukhari. Tiada salat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi beratnya mereka menjalankan salat subuh dan isya dengan cara berjamaah. Seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Seandainya iman di hati sehat, yakin akan berkembang. Seandainya iman di hati sehat, yakin akan kebenaran janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka akan mendatangi salat jamaah meskipun dengan susah payah. Tapi jika iman di hati telah pudar, maka kesehatan, kelonggaran waktu dan dekatnya posisi rumah dan dengan masjid masih belum dianggap kemudahan untuk mendatangi salat dengan cara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan tawaran pahala 27 derajat bagi siapa yang menjalankan sholat dengan cara berjamaah di masjid, tidak juga menyebabkannya bergegas mengambil peluang itu. Maka akan berbeda ceritanya jika seandainya mereka dijanjikan hadiah uang 27 juta tunai di dunia. Pasti akan mereka rela antri dan berdesak-desakan untuk memasukinya. Padahal hal 20 juta itu tak ada nilainya sama sekali dibanding dengan nilai 20 derajat di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lemahnya keyakinan menyebabkan orang enggan untuk menaikkan salat dengan cara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam urusan salat, untuk amal ketaatan yang lain pun tak jauh beda. Lemah iman menyebabkan seseorang menjadi bakhil untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, sebab dia tidak yakin jika harta yang dia keluarkan itu benar-benar akan diganti dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Belum lagi untuk urusan ketaatan yang menghajatkan pengorbanan, juga resiko perjalanan, maka lebih berat lagi bagi mereka yang lemah iman untuk menunaikannya, seperti berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sehat imannya, dia tak hanya sekedar menjalankan ketaatan, ia bahkan merasa sangat ringan dan betah bila berada di atas ketaatan. Seperti yang diungkapkan oleh sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, andai saja hati kita bersih, tentu kita tak akan bosan membaca Al-Quran. Atau seperti yang diungkapkan oleh seorang salafus saleh, telah tua umurku, telah rapuh tulangku, sehingga aku hanya mampu membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa di saat sholat tahajud. Subhanallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ketika penyakit lemah iman mulai menjalar, maka secara perlahan kepekaan seorang terhadap dosa akan menjadi tumpul. Penyakit ini juga menyebabkan penderitanya kehilangan imunitas, kekebalan ataupun proteksi hati dari segala dosa. Berita tentang siksa, berita tentang siksa akhirat, dan ancaman bagi pelaku dosa disikapi sebagai tak lebih dari sekedar informasi dan maklumat belaka, bukan lagi sebagai peringatan keras yang mampu membuatnya mundur dan menjauh dari daerah larangan Allah Subhanahu wa taala berupa dosa dan maksiat. Faktor kebiasaan dan pengulangan menjadi penyebab lunturnya keimanan dan melemahnya tali keyakinan, hingga akhirnya dosa dianggap sebagai perbuatan yang layak mendapat permakluman. Dari sinilah setan mulai menggoyahkan pendiriannya. Alasan keumuman, suara mayoritas, adat yang meluas dipaksakan sebagai representasi suatu kebenaran. Apa iya ini perbuatan dosa? Mengapa banyak yang melakukannya? Masa iya mayoritas manusia akan disiksa? Begitulah setan mengkikis batu demi batu dari benteng pertahanan iman kita, terus menerus, hingga akhirnya runtuhlah benteng itu secara keseluruhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin lupa atau pura-pura lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan suara mayoritas sebagai ukuran kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mustahil menyiksa kaum mayoritas jika mereka memang layak mendapat siksa, seperti kaum Nuh, kaum Lut, dan kaum nabi-nabi yang lainnya yang ternyata lebih didominasi oleh orang yang sesat ketimbang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit lemah iman tak hanya bisa diderita oleh orang awam, orang alim pun tak mustahil menderita penyakit ini. Kuatnya iman seorang tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya pengetahuan seseorang terhadap ilmu syar'i. Ada kalanya seorang memiliki banyak pengetahuan, namun dia tak selamat dari penyakit lemah iman. Padahal jika lemah iman menjangkiti orang semacam ini, tingkat bahayanya jauh lebih besar daripada orang biasa. Karena orang yang alim mengerti celah-celah dalil, mengetahui siasat untuk bisa berkelit darinya, dan bisa menipu umat dengan kepandaiannya dalam berdalil. Ketika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ia bisa berargumen dan melintir dalil. Dia menjadikan sebagai dalih di hadapan orang awam. Akhirnya orang awam akan melakukan kemaksiatan yang sama, lalu menjadikan pendapat ulama itu sebagai argumen, maka kerusakan pun semakin meluas. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan iman untuk menjaga kualitas iman kita, diberi kekuatan untuk mengembalikan iman kita jika suatu saat lemah, dan diberi bimbingan agar iman senantiasa ada di dalam jiwa hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا شفيعنا مولانا مصطفى محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة، سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.